Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selamat. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang teknik-teknik pengolahan. Anak-anak tentunya masih ingat ya, teknik pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik panas basah dan teknik panas kering. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi. Materi kita hari ini adalah tahapan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Setelah materi ini selesai, diharapkan kalian dapat membuat rancangan tahapan pengolahan bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Anak-anak, dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya. Kenapa? Agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah proses pengolahan dalam membuat suatu olahan. Agar hasil di produk sesuai dengan kegunaan, nikmat dalam cita rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetik dalam penyajian maupun kemasan dan aman bagi kesehatan. Anak-anak, untuk mengingatkan kembali tahapan pengolahan, perhatikan alur tahapan pengolahan berikut. 1. Perencanaan. Yang kedua, pembuatan. Yang ketiga, pengemasan. Dan keempat, evaluasi. Di dalam perencanaan ada identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Di dalam pembuatan ada persiapan dan proses pembuatan. Kemudian penyajian. Di dalam penyajian ada wadah penyajian dan estetika. Terakhir, evaluasi. Evaluasi di sini adalah merasakan hasil produk pengolahan pangan atau mengevaluasi seluruh proses tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan berikan satu contoh tahapan pengolahan ikan. Kenapa Ibu mengambil judul tahapan pengolahan ikan? Karena materi kita adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Perhatikan anak-anak, di dalam tahapan pengolahan ikan yang pertama adalah perencanaan. Di dalam perencanaan ada identifikasi kebutuhan. Ikan sebagai salah satu bahan pangan yang diminati. Ide gagasannya apa? Menggoreng ikan. Anak-anak, dalam tahapan pengolahan ikan yang kedua adalah pelaksanaan atau pembuatan. Di dalam pelaksanaan ada mempersiapkan bahan dan alat secara lengkap. Karena kita mau menggoreng ikan, maka bahan yang digunakan apa? Ikan tentunya. Apakah cuma ikan saja? Tentunya ada minyak goreng, ada bumbu yang dihaluskan. Contoh bumbu yang dihaluskan apa saja? Misalnya ada garam yang dicampur dengan ketumbar, bawang putih, dan kunyit. Dan siswa bisa menambahkan dengan bumbu yang lain sesuai selera. Anak-anak, di dalam pelaksanaan atau pembuatan, ada mempersiapkan bahan dan alat secara lengkap. Bahan tadi kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan alat menggoreng ikan. Anak-anak tentunya tahu ya, apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk menggoreng ikan? Yang pertama adalah kompor, yang kedua adalah wajan, yang ketiga spatula, dan yang keempat cobek. Untuk menghaluskan bumbu sampai halus kita menggunakan cobek. Tahapan pengolahan berikutnya adalah proses pembuatan. Pertama, bersihkan ikan, kemudian potong menjadi 3 bagian atau sesuai selera. Kedua, haluskan bumbu, lalu lumuri ikan dengan bumbu. Ketiga, kemudian digoreng. Setelah ikannya matang, langkah berikutnya adalah penyajian. Ikan disajikan dengan piring. Langkah berikutnya yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah menguji hasil masakan ikan gorengnya. Sudah sesuai selera atau belum? Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Alhamdulillah, tahapan pengolahan untuk bahan pangan hasil peternakan dan perikanan sudah kita pelajari. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak melihat LK6. Tugasnya adalah
Buatlah tahapan pengolahan untuk bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang akan dipraktekkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.